Madanugrahaya paramam Guhyam adhyatma sanggitam. Itu adalah medan dharma. Tidak mungkin orang yang tidak terpelajar bisa melihat seperti itu. Dhritarashtra itu orang sangat terpelajar. Selain sangat terpelajar, orang sakti luar biasa. Ada yang ingat ceritanya ketika Raja Buta ini dendam luar biasa kepada Bima yang menghancurkan seluruh putra-putranya. Dengan kesaktiannya dia ingin menghancurkan Bima. Tapi kan akhirnya diselamatkan oleh Krishna. Raja Sakti Dhritarashtra yang buta ini akhirnya menghancurkan patung. Jadi Dhritarashtra itu raja sangat sakti dan sangat terpelajar. Tetapi buta dalam praktek. Buta dalam penyelaman, dan buta dibutakan oleh sayangnya pada anak-anak. Nah, orang-orang seperti itulah yang patut bertanya tentang kebenaran sejati, bertanya tentang Bhagavad Gita. Orang seperti Dhritarashtra, orang yang pintar-pintar bodoh, pintar tahu segala, bahkan mungkin kita setiap hari kasih ceramah, tetapi pengalaman spiritual kita nol, kosong. Pemahaman dan pengalaman tentang kehidupan sejati itu kosong, nol. Kita yang perlu bertanya tentang Bhagavad Gita. Ini maknanya Raja Dhritarashtra itu raja yang buta bertanya, mengawali Bhagavad Gita. Jadi pesannya adalah kita bisa menjadi korban pintar-pintar bodoh jika kita tidak mengalami spiritual. Oleh karena itu, mengalami spiritual lebih penting daripada mendiskusikan spiritual. Mendiskusikan spiritual, ego kita akan naik. Mengalami spiritual, ego kita turun. Ketika ego turun, Tuhan hadir dalam hidup kita. Ketika ego kita naik, Tuhan kita usir. Tidak mungkin Tuhan hadir di dalam diri kita ketika ego kita besar. Karena ego yang besar itu bukan tempatnya Tuhan. Tempat Tuhan itu diambil alih oleh ego. Makanya ego itu namanya ahankara. Seolah-olah Tuhan, seolah-olah sang diri sejati. Padahal itu hanya seolah-olah. Jadi ajaran-ajaran spiritual itu untuk kita alami, bukan untuk kita diskusikan kering. Apalagi ketika ego kita berkembang, dalam diskusi agama spiritual itu kita cenderung mencari musuh. Karena gagal memperlihatkan kepintaran. Kalau pengalaman spiritual tidak ada. Terus memperlihatkan diri ahli spiritual juga mentok dengan kawan-kawan. Jadi kita akhirnya debat kering. Nah, yang seperti itu dihindari. Kita menyadari atau tidak, kita masuk orang pintar-pintar bodoh. Pengetahuan banyak, gelar banyak, tetapi penyelaman spiritual kita nol. Oleh karena itu, ikuti jalannya Dhritarashtra, bertanyalah. Bertanya tentang kesejatian hidup. Nanti penutup dari Bhagavad Gita itu, setelah kita menyelami ajaran Bhagavad Gita, penutupnya kita akan dapat Yatra Yogeswara Krishna. Bisa ikut? Yatra Yogeswara Vishnu, Yatra Partho Dhanurdhara.
Yatra Patro Danurdara Tatra Sri Wijaya Butir Tatra Sri Wijaya Butir Dhruva Nitir Matir Mama Dhruva Nitir Matir Mama. Setelah kita bertanya, terus kita akan mendapat jawaban-jawaban melalui Atma Saksatcara. Artinya Atma Saksatcara itu artinya mengalami sang diri ke dalam. Maka kita akan mendapatkan kesimpulan Yatra Yogeswara Krishna, di mana ada Tuhan, sang Yogeswara, sang penguasa kekuatan-kekuatan gaib, sang penguasa kekuatan spiritual. Yatra Partu Dhanurdara, di mana ada sang Arjuna. Kita diri kita sendiri jadikan Arjuna. Kenapa? Karena Dhanurdara, ahli pemanah. Seorang ahli pemanah itu dia punya target. Jadi Arjuna itu punya target. Ingat ceritanya waktu Swayambara. Kan sayembaranya itu memanah mata burung, burung-burungan yang digantung di atas pohon, di panah. Hanya Arjuna yang berhasil memanahnya karena apa? Karena Arjuna punya target. Yang lain-lain tidak punya target, terganggu oleh sekitar target. Yudhistira pun terganggu oleh daun dari beringinnya, Bima tergantung oleh cabang ranting dari pohon beringin. Yang lain-lain semua terganggu oleh sekitar, lingkungan sekitar dari target. Hanya Arjuna yang berhasil memberikan perhatian fokusnya hanya kepada target. Arjuna ditanya oleh Resi Drona, oleh gurunya, Arjuna, kamu lihat tak pohon beringin yang besar di depan itu? Arjuna bilang, enggak. Kamu lihat batang pohon beringin yang besar? Enggak. Kamu lihat bangsing-bangsing yang bergelayutan? Enggak. Cabang ranting, daunnya yang rindang? Arjuna mengatakan tidak guru. Kamu lihat burung-burungan itu yang tergantung di pohon beringin itu? Arjuna juga menjawab, enggak guru. Lalu kamu lihat apa? Saya lihat mata burung. Nah, ketika Arjuna mengatakan saya melihat mata burungan itu, lalu Drona mengatakan lepaskan anak panahmu. Jadi hanya Arjuna yang berhasil. Yatra Yogeswara Krishna, Yatra Parthu Dhanurdara, di mana ada Krishna Tuhan yang penguasa dari kekuatan spiritual, dan di mana ada Arjuna sang pemanah jitu, penembak jitu yang punya target. Maka di sana akan ada Tatra Sri, segala kesejahteraan itu, kemuliaan itu, Wijaya, segala kesuksesan, Wibutir, hal-hal yang miracle, hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Kegagalan yang sudah pasti di hadapannya bisa berubah jadi keberhasilan. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Segala kemenangan akan terjadi ketika kita hanya menyimpan Tuhan, menyerahkan diri kita penuh kepada Tuhan, sang penguasa spiritual, dan kita menjadikan diri kita sebagai Arjuna yang punya target hidup. Target hidup itu kita lahir untuk apa? Lahir untuk bekerja? Tidak. Lahir untuk nikah? Tidak. Lahir untuk punya perusahaan? Tidak. Itu sampingan kan? Itu cabang rantingnya pohon beringin. Lahir untuk jadi direktur? Tidak. Itu masih daun-daunnya pohon beringin. Memang sedikit dekat barangkali dari mata burung-burungan itu. Jadi apapun hal-hal duniawi, dia bukan tujuan target dari hidup manusia kita.
target hidup manusia kita adalah sangkan parani dumadi. Jadi kita dari mana asal kita balik ke sana, itu target hidup sebagai manusia. Dalam perjalanan hidup sebagai manusia ini ya silakan kita mau nikah, itu bagian perjalanan, kita perlu berusaha. Bisnis itu bagian dari perjalanan. Apapun yang kita lakukan harus selalu memelihara target. Kalau kita pengusaha, tetapkan targetnya jaga. Kalau kita pejabat, sambil menjabat tetap target hidup itu dijaga. Apapun kita, siapapun kita, target hidup harus tetap ada. Hanya orang seperti itu yang akan berhasil lolos dari lika-liku hidup manusia ini yang disebutkan sangat berbahaya. Hidup manusia ini sangat berbahaya. Salah memakai sedikit kita bisa tersesat. Jadi kalau kita punya target, tersesat itu tidak mungkin terjadi. Jadi peganglah target hidup manusia supaya kita tidak sesat dan lepas dari tujuan hidup manusia kita. Rahayu. Rade. Rade.